merah kan mati. Oh iya. Waduh, crowded. Kita ikut aja bapak sayurnya. Ikut saja Romo. Waduh. Kak kalian. Wih, nanas yuk. Enak tuh. Beli nanas. Kau nanti pulang beli nanas. Ada nanas. Ya, nanti pulang beli. Apa yang ada? Pengen. Pulang beli nanas. Makan pijan. Ya Romo, ini buka roti Romo. Makan nasi itu. Ada kacang itu. Iya, Romo. Dikasih kacang tuh sama mama. Selamat jalan. Tadi Romo bilang sama Vincent sama Bevan langsung kasih nasi ya Romo. Iya, mereka bilang yes. Yes. Yes, yes. Sampai Pacitan mana? Pacitan kota SBY. Iya. Museum SBY. SBY Ani ya. Museum. Pacitan terus ke Lingkar Barat ke Panjen sejauh 5 km. tadi nggak mau bunyi kok mbak. Sekarang bunyi. Karena musiknya mati. Oh. Aku sama Ivan lagi. Sama Pungki sama Roma Agus itu makan di sini. Terus bawa touring kan, bawa mobil ini bawa touring kan, bawa motor di belakang. Terus mau keluar nih, orang ini parkir mobil di belakang kan. Terus mundur mau putar balik kan nggak bisa. Lepasin touring dorong itu. Waduh. Berat Romo. Iya, motor 3 lagi di belakang. Wah, dorong ke jalan. Cari orang yang punya ini. Gimana sopirnya ini? Ya sudahlah, horor. Mereka bilang Romo titip bunga karena kalau di bis itu kena goncangan. Padahal ya. Nanti kan ada masuk terowongan tuh, Iya Romo. terowongan. BBPJD Atim. Jatim. Oh, Bali. Jatim. Oh, itu airnya di bawah. Waduh. Banjir. Cepat. Bis medium tadi itu ya? Bis Ah, medium Iya, bisa? medium. Iya tadi. Bisa. Paling bisa ngomong. Kalau yang besar nggak bisa. Belok ini tikungannya nggak panjang kan? Pendek-pendek kan tikungannya. Patah-patah. Ah. Kayak di payung. Nah ini habis longsor ini. Oh iya ini. Oh iya itu. Habis longsor. Christian di situ. Kita di atas pegunungan. Oh, nasi kering. Ini nggak bisa kalau dengan mobil. Gunung Kapur. Ambil yang kanan. Nanti motor dari depan kesian jalannya motor. Kayak
kenal aja. Enggak apa-apa pasti kalau orang pasti. Orang kampung gitu. Iya, enggak apa-apa. Asik asik. Orang tanya jalan habis gitu, ayo mampir, terus kapan ini? Tadi nggak? Ada loh. Berarti ada mungkin karena kita jeduk langit kita. Waduh, udaranya nasi. Kalau ngeret lo ada apa? Laksanya kayak bis, mobilnya kecil, lalunya gede, bip bip, kayak truk aja. Ting 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 ting. Kita yang cepat apa mobil depan yang lambat? Masuk Pak Rejo. Oh, sawah-sawah itu bagusnya. Iya, sebelah kanan. Lu, Mbak, udah sampai mana? Ini rawa-rawa. Ini banyak yang mancing sih. Ini, kanan. Iya. Rawa. Oh, berarti kami di depan berarti. Kami di depan. Belum sampai berapa menit? 20. 20 menitan. Kalau di belakang mereka nomor. Oh, mereka susah aja mobil besar. Iya. Belok-belok kan. Jadi mereka bilang 20 menit. Nah. Belok kanan ke Jalan Sendang. Oke, Mbak. Ini semua orang. Oh, ini potong berarti. Itu kan jalan besar yang di depan. Iya, Bang. Iya, yang lewat Pasar. Lewat tadi. pasar. Puter berarti ya? Setelah 400 meter, belok kiri. Jalannya lo kayak gini tuh. Nah, motor enak nih. Nah, kalau pakai motor motor ya. Waduh, lihat map langsung disuguhi pantai. Oh iya. Kita pantai dong. Wih, itu info kerja Taiwan. Makanya banyak orang di luar negeri di sini. Kita lewat bawah ini kayaknya. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Oh, Terima bendera- kasih. Bendera kuning putih. Terima kasih, Mbak. Ini. Ini kayaknya mereka jalan ini nggak bisa masuk nih. Nah, kalau bis lihat yang di atas. Vin. Oh, yang di atas. Ah, Oh, yang lurus. Oh, bis parkir di atas. Iya, Kita nggak ketemu mereka nanti. tes. ada Anda MT. sudah sampai. Oke, Oh Mbak. iya, terima kasih, Mbak. Oh, di atas tuh gereja berarti? Ya masih, Bang? Nggak ada. Gereja paroki? Ah. Oh, bukan. Atman Kardon. Selamat datang, selamat datang. Halo. Pisang.
Apa? Derek dimakan niku wau remotino. Nanti ae. Kalau nggak diturutin lapar aku nanti. Jadi kasih makan. Udah makan di mobil deh. Mari Bu. Sudah habis Bu. Tinggal Bu masih banyak. Kemana? Dibagi. Teman-temannya yang datang. Saya yang jadi supir Romo. Tahu arahnya kemana. Lah. Loh. Dari Ibu Bapak Tim Dekorasi Santo Albertus Binango. Para pesiaran pengharapan yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur bisa tiba di Gua Maria Sendang Purwonusi saat ini dalam keadaan yang sehat dan selamat. Di sini kita merayakan rahmat Tuhan yang tak terhingga dalam perjalanan iman kita. Semoga tahun jubileum 2025 ini membawa kita pada pengalaman yang mendalam akan kasih Tuhan dan memampukan kita untuk berbagi pengharapan dengan dunia sekitar. Marilah kita terus berjalan bersama Tuhan dengan hati yang terbuka, penuh syukur dan semangat untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia ini. Dan semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita.
ampunilah kepada kami segala kekurangan Yesus Kristus saudara kami, dan dalam api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam hidup kami. Semoga rahmat-Mu Bapa kami menjadi terima yang akan memimpin Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang sempurna akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan menyatakan selama-lamanya. Semoga rahmat Injil ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah harapan kehidupan akan harta surgawi dan terapkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Baik dunia Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Setiap
permennya langsung ambil beberapa dibagi ke belakang gitu. Silakan yang sudah menerima dulu. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga segala intensi, niat baik dan doa-doa kita masing-masing serta pesiaran hidup kita masing-masing dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Aku kan nge-video. Ya semangat, berdiri dulu. Berdiri dulu. Cari pasangan sama teman, 2. Ini ada yel-yelnya. Gini, kalau tim dekor belimbing kita bisa karena bersama. Peluk temannya nanti. Oke. Kita bisa karena bersama. Lihat coba ya. 1. Kita bisa. Oke, 1, 2, 3. Tim dekor belimbing kita bisa karena bersama. Kita bisa karena bersama. Oke, 1, 2, 3. Tim dekor belimbing kita bisa karena bersama. Oke, ibu-ibu tahu lagu ini nggak? Dua satu ibu deh. Kalau 2, 2, 1. Kalau 3, 3, 2, 1. Oke, kita nyanyi. 1, 2, 3. 1 Ibu dekor pergi dekor gereja, satu ibu dekor pergi dekor gereja, 2 ibu dekor pergi dekor gereja, 2 ibu dekor bawa teman pergi dekor gereja. 3 ibu dekor pergi dekor gereja, 3, 2, 1. Ibu dekor bawa teman pergi dekor gereja, 4 ibu dekor pergi dekor gereja, 4 ibu
sedang, kita besar sama temannya. Oke, bisa sama. Satu, dua, tiga, satu cinta. Cinta kecil, cinta besar. Jangan lupa beribuan cinta. Satu, dua, tiga, satu cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, Cinta Awal saya bilang di tempat 2, 3, 4, 3, 1, sate. Sate. 3, 4, 2. Ini harusnya nggak boleh. 1, 2, 3, 4, 2, 1, sate. Semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tapi kita harus tahu, ini sesuai dengan kaidah atau tatanan liturgi atau enggak. Bukan hanya sekedar indah, tapi harus sesuai dengan liturgi. Bisa minta tolong enggak? Ini nanti dipencet ini aja. Nah, ini. Jadi tujuannya permenungan kita ini, tujuannya adalah ini. Menjaga semangat kebersamaan dan pelayanan mendekorasi gereja sesuai dengan ketentuan liturgi. Makanya lagu tadi, satu ibu dekor, pergi dekor gereja. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah sekolah minggu dulu ini kayaknya. Ayo, siapa yang nggak sekolah minggu? Oh, banyak ternyata. Zaman dulu nggak ada. Oh, menyedihkan sekali zaman dulu berarti ya. Dulu ya, sebutannya dulu ya. Berarti mohon maaf, berarti di sini orangnya tua-tua berarti ya. Sebutannya dulu kan. Ya saya ganti aja istilahnya, jangan tua. Mau penatua mau? Penatua mau? Penatua itu sudah penat dan tua. Atau glamor aja, gerombolan lanjut umur. Mantap. Jadi ada tiga hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama,
Seni itu sebenarnya subjektif. Seni itu subjektif. Artinya tergantung siapa yang lihat. Bisa jadi menurut saya itu, oh ini bagus. Bisa jadi menurut Mandiana nggak bagus. Bisa jadi menurut Bu Rudi enggak, ini nggak bagus. Ya, jangan sampai kita ini ada teman yang sudah merangkai, menurut saya nggak bagus, temannya udah pulang, saya ganti semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang sensitivitas, karena komposisi kita yang beragam. Saya itu berdasarkan survei dan penelitian, tim dekor ini terdiri dari macam-macam orang. Ada yang disebut tim perangkai bunga, itu pun ada 4 kelompok, benar nggak? Ada yang disebut ibu-ibu taplak. Ada yang disebut apa? TP. TB, kira TP. TB, tim tenaga bantu, ya. Bukan pembantu tapi kan. Oke. Lalu yang ketiga tentang kolaborasi. Kita ini harus kerjasama. Tidak boleh ada persaingan di antara kita. Ya jangan sampai kayak tadi tuh. Ada ibu-ibu yang sudah merangkai, lalu orang udah pulang, tunggu aja biar dia pulang. Ya, aku ganti semua lah. Tercopot ya. Oke, bisa. Siapa? Berarti ada nih. Aku lihat di mukanya, ini bisa tebak aku nih. Oke, ibu-ibu, dekorasi itu hal yang penting. Dekor itu penting. Jadi ibu-ibu tidak boleh merasa ibu-ibu ini cuma kelompok yang tidak lebih penting dari Bu Mira yang sesi liturgi. Ibu-ibu ini penting. Atau tidak lebih penting dari DPP. Ibu-ibu ini penting. Semua gereja, di gereja, semua orang di gereja itu penting kok. Kita kan sama-sama hamba kan. Tidak ada Tuhan di gereja kan. Kenapa dekorasi itu penting? Yang pertama, dekorasi itu membantu orang menciptakan atau mengalami perasaan khusyuk itu. Wah, saya ini bisa berdoa dengan tenang. Nah, dekorasi yang sederhana namun indah bisa membantu menciptakan suasana yang baik. Kayaknya kasula kita nih kotor semua, makanya yang soalnya udah sudah aku beritahu, tapi dia nggak mau, ya sudah. Nah, lalu yang ketiga simbolisme yang mendalam. Yang keempat pentingnya altar. Lalu yang kelima, kita harus memastikan ini sesuai nggak dengan kaidah liturgi. Nanti saya akan tunjukkan. Lanjut ya. Nah, yang pertama, kesederhanaan. Dekorasi gereja harus tetap sederhana, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi kita nggak harus beli bunga yang mahal loh. Jangan sampai hitung-hitungan kita nih ngalahin uang untuk bangun gereja raya. Jangan sampai kita nggak bisa bangun gereja hanya karena beli bunga. Ya. Lalu yang kedua, kita harus bagi tugas sesuai dengan kemampuan fisik dan pengalaman. Jangan sampai Buni Anda nih suruh Bubun ngangkat bunga parsel yang sebesar manusia ke lantai sebelah. Itu kan nggak bisa kan, nggak sesuai umur kan. Dia harus bisa aja. Atau misalnya Bu Mira disuruh, Bu Mira nanti bantu bulangi, bantu bersihkan lilin. Kan umurnya kan nggak, tidak aktif di lingkungan, tidak aktif di gereja, mereka itu justru hidupnya lebih baik dari kita. Jangan-jangan ada yang begitu. Kita harus berkaca ke diri kita. Saya ini setahun terakhir ini belajar untuk tidak mengomentari lebih baik diam. Bagi saya itu saat-saat terakhir ini saya merasa tidak semua hal harus diomongkan. Tidak semua hal harus diomongkan. Tidak semua perasaan harus diungkapkan. Kadang diam itu jalan yang paling baik. Maka ibu-ibu kalau ketemu saya, Romo kok nggak pernah kelihatan? Ya, karena saya memilih untuk itu. Ya, saya memilih untuk itu. Bukan menghindar. Saya belajar untuk lebih bijaksana. Oke, Ustaz, lagi. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Mari kita bekerja. Rudi dulu. Yang paling senior tadi Bu siapa ya? Umar. Gak bisa ngomong saya. Itu ngomong. Pertanyaannya adalah bagaimana Umar melihat kerjasama antara teman-teman ibu
Terima kasih, selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberi sehat. Kami sebagai yang tertua hanya ingin kerukunan saja dan semuanya menjadi baik untuk kita bersama, untuk menghidangkan untuk kita bukan sholat ya, sembahyang di gereja. Untuk misa bersama-sama, kalau kita melihat rangkaiannya baik dan teratur rapi, kita mengingat teman-teman kita yang mendekor, itu aja. Kita hanya mohon kerukunan dan kebersamaan karena kita sudah yang tertua, jadi saya sudah mulai dari tahun nggak enak sampai tahun enak, sampai gerejanya menjadi seperti itu. Saya dulu masih gereja di yang jadi satu itu sudah, ya, yang masih menancapkan di kursi di pikres, bunganya di pikres itu saya sudah di situ. Demikian, saya hanya mohon kerukunan dan terima kasih atas semuanya. Teman-teman ini semua baik pada saya karena saya sudah tua mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Haleluya. Oke, Bu Mira mungkin bisa jawab bagaimana Bu Mira melihat kerjasama di antara teman-teman Ibu. Satu aja dulu yang itu. Waduh, harus saya ya, Romo? Ya dong. Hati-hati loh sama ngomong. Benci sama orang lain. Ya, karena saya masih baru ya, Romo. Ya karena orang baru makanya aku tanya. Oh, itu ya. Yang itu juga baru, Romo. Mukanya merah. Ya, karena saya masih baru di tim dekor, jadi saya lihat ibu-ibu senior ini membimbing kami dengan baik. Jadi beberapa ibu senior itu ngajarin kami semua yang kami belum tahu, mulai dari dasar sampai ya puji Tuhan sekarang bisa bikin rangkaian sendiri. Jadi saya harap mungkin ke depannya ibu senior juga masih tetap semangat untuk membimbing kami yang muda-muda, dan juga mungkin perlu ada generasi-generasi yang baru lagi yang mungkin bisa diajarin juga gitu, biar nggak 40-an ke atas itu Romo, yang 30-an ke atas itu juga mungkin bisa lebih dipanggil untuk melayani, karena kerjaan dekorasi ini cukup melelahkan Romo, apalagi untuk Natal, Paskah yang hari-hari besar itu hampir semua ibu-ibu baik yang junior maupun sampai senior yang sampai kayak Bumar itu ngelembur-ngelembur Romo. Ya, jadi mungkin perlu bantuan yang muda-muda, kerjasamanya juga baik gitu Romo. Terima kasih. Butuh yang cowok nggak? Butuh cowok. Ipan nih mau lu. Dia namanya Bu Kristina. Anaknya muridku soalnya pas SMA. Ini mati kayaknya. Dipencet Romo. Oke. Sarannya. Saran. Pertanyaannya adalah, apakah saya punya saran supaya kita nih lebih bekerja sama? Selama ini kan menurut Bu Mira, menurut Umar, kita aja sudah saling kerja sama. Tapi supaya kita lebih kerja sama lagi, sarannya apa ya? Ya komunikasi antar Komunikasi, berarti teman-teman selama ini semua. komunikasi terus? Piknik. Oh, oke. Dari koordinatornya minta sering lencet. Nanti yang bayar Roman. Jalan-jalan yang bayar Roman. Oh, Roman boleh. Krami. Kita sponsor ya Romo. Cari ini dipersembahkan oleh Roman Krami. Pokoknya kita sama-sama kalau ada masalah komunikasi dibicarakan, jangan dibicara di belakang. Kalau ngomongnya di depan bukan ngerasani ya? Curhat. Oh. Sharing. Komunikasi, jangan saling ngerasani apalagi. Ibu mau tunjuk siapa selanjutnya yang mau jawab? Siapa yang mau? Oh, Bu Tanto. Oh iya, Bu Tanto. Oke, sarannya apa Bu Nianda supaya kita lebih kerja sama? Kalau saran saya ya Romo, supaya kita bisa kerjasama yang baik ya kita saling memahami, harus saling memahami dan saling menghargai dengan rentang usia yang berbeda jauh sekali. Yang dibutuhkan adalah mohon maaf kalau kita ini bahasa kekiniannya jangan bosi gitu ya Romo. Misalkan saya sebagai koordinator, saya juga mengingatkan diri saya sendiri.
jangan bosi. Jadi walaupun saya koordinator, jangan mentang-mentang minta tolong, CTR tolong ya, ini tolong diangkat ke sana. Terus Bu Rudi minta tolong beli bunga ke WKF, ya kita harus ngukur-ngukur juga seperti itu. Jadi juga yang sudah senior itu lebih lebih mengerti juga kepada yang kami yang muda ini. Mohon maaf kalau kadang-kadang mungkin dari tingkah laku kami atau perkataan kami itu ada yang bagi beliau-beliau yang senior ini merasa kurang sopan, seperti itu Romo. Sebetulnya bukan maksud kami seperti itu, tetapi ya memang kami hidup di zaman yang berbeda. Jadi cetakannya beda Romo, ya cetakannya dari tahun ke tahun tuh beda. Begitu. Terus kemudian tadi mengenai saran dari Bu Mira ya Romo, kalau boleh menimpali yang usia 30-an itu pernah kami regenerasi. Waktu itu Romo Tino sendiri juga hadir ya, yang kami undang di gereja bersama-sama, kayak mengundang lingkungan itu Romo. Itu ada juga yang 30-an itu gabung, tetapi kenyataannya mereka tidak bisa komitmen Romo kebanyakan. Jadi kalau tidak bisa komitmen atau tidak bisa berbaur dengan yang tua. Tidak bisa membagi waktu, iya. Jadi tidak bisa membagi waktu saat tugas sudah dibagi semuanya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya menghadapi konflik ketika ada perbedaan pendapat atau cara merangkai itu? Pasti ada konflik, pasti. Konflik itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi kita harus punya cara untuk menyelesaikan konflik. Kalau di pramuka itu sebutnya manajemen konflik atau manajemen resiko, di pramuka itu ada. Jadi kita harus punya cara. Pertanyaannya adalah bagaimana saya menghadapi konflik yang muncul ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan tatanan rangkaian bunga itu. Bu Rina? Konflik itu pasti ada, di antara kita pasti ada. Caranya saya pribadi ya, bukan caranya orang lain. Caranya saya itu kalau ada masalah konflik, oh ini kok begini, contohnya gitu. Saya akan tetap mendengarkan. Sebaiknya bagaimana, baiknya bagaimana, kita putuskan. Oh, kalau baiknya begini, ya beginilah. Jadi saya tidak memaksakan kehendak saya yang benar, tapi kita ke mana baiknya itu yang akan saya jalankan gitu loh Romo. Jadi bukan pendapat saya yang benar, tapi baiknya bagaimana. Begitu Romo. Oke, terima kasih Bu Rina. Terima kasih Romo telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan saran saya ketika ada yang konflik. Bukan saran ya, saya kalau misalnya ada konflik, saya sebagai pribadi, sebagai Bubun ini, kalau ada konflik saya harus ngapain ya? Bukan yang orang lain harus lakukan, tapi yang saya buat apa ya? Biasanya bagi mereka yang saya secara personal saya dekati ya. Lalu saya menanyakan kenapa seperti itu, apa keluhannya, apa yang dia keluhkan tentang ini masing-masing. Nah, setelah itu saya baru mengambil keputusan untuk apakah ini harus tetap dipersatukan dalam satu tim atau harus dipisahkan supaya tidak terlalu banyak. Berarti kalau nggak bisa dipersatukan, diceraikan saja. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Diceraikan, dipisahkan, tidak selalu bersentuhan setiap hari. Ketika mereka bersentuhan, gesekan itu terjadi setiap hari pasti akan meletup. Oke, terima kasih Bu Gun. Ya, terima kasih. Oke, Bu Lis. Saya lebih banyak mendengar. Kalau saya misalnya menghadapi, saya lebih baik saya diam dan banyak mendengar daripada nanti saya kalau banyak bicara malah terpancing emosi atau nanti malah menyakitkan orang lain. Jadi lebih baik saya diam, lebih baik saya dengan saya banyak merenung, merefleksi diri. Biasanya seperti itu, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Misalnya beliau memberikan cara atau memberikan instruksi kepada saya akan mendengarkan.
seperti Ibu Joko mengajari saya akan menerima pengajarannya dari beliau. Dan kalau untuk yang lebih muda, mungkin saya juga sama-sama akan saling belajar dengan yang lebih muda itu. Seperti itu. Oke. Berarti Bu Joko siap belajar merangkai bunga. Bu Hermanto siap merangkai bunga. Kan saling belajar. Iya, benar. Oke, siap. Bunyi ada catat ya. Mau belajar. Oh gitu, tapi tidak mau. Loh, yang belajar. Bu Hermanto dipaksa nanti belajar. Sudah sepakat ini. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana saya melihat pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim ini? Bagi saya itu kerjasama dan komunikasi itu sesuatu yang penting kan. Lalu bagaimana saya melihat pentingnya itu tuh seperti apa ya? Bu Nina? Anggota yang merasa bahwa ini bagian saya, yang karena saya lebih bisa. Jadi Lalu kalau bukan bagian saya nggak mau kerja itu ya? bukan. Oh, itu kan bagiannya si dia kan? Nggak usah kalau dia nggak sakit, ya sudah nggak usah, nggak usah dibantu gitu ya? Bukan, saya itu ya ada orang-orang tertentu yang merasa ini bagianku dan kamu tidak usah ikut-ikut karena ini bagian saya yang bisa. Jadi buat saya itu kerjasama ya saling apa ya, saling ngajari itu. Tapi di sini nggak ada kan yang kayak gitu kan? Oh. Semoga. Oke. Setannya di gereja berarti. Bilang setan, dibilang setan. Ya bu, ya bu. Bu Tias. Bagaimana Ibu melihat pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim? Bu Tias ini menantunya baru jadi Katolik. Waktu dia itu dipanggil Romo Ardi itu ditanya, kamu kenapa mau jadi Katolik? Romo saya itu nggak tahu ya, sekali waktu datang misa dengar omongannya Romo Tino saya jadi Katolik. Terus aku bilang sama dia, kau ditipu sama saya, kau mau jadi Katolik, ngapain kau percaya aku? Terus aku bilang, kamu pulang lagi deh, kau mikir dulu baik-baik. Ya omongan saya bisa berubah-berubah loh, aku bilang gitu. Terus setelah beberapa minggu dia datang lagi ke rumah dia, Romo saya mau jadi Katolik ya, katanya. Ya bu, gimana bu? Dapat sentuhan Roh Kudusnya Romo. Bagaimana Ibu melihat pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim ini? Ya kalau yang menurut saya ini kerjasama yang penting itu misalkan kita sudah selesai terus membantu yang belum, terus misalkan apa namanya diberitahu kita juga bisa menerima, nggak apa ringan tangan gitu loh. Ringan tangan kan gini kan, plak. Ini mudah blok. Saya rasa yang keempat itu tenaga bantu itu juga perlu. Tenaga bantu. Ivan siap tenaga bantu? Butuh cowok loh tadi. Saya WA lo ya. Oke, siap. Diperlukan tenaga bantu. Ya, siap. Oke, pertanyaan terakhir. Tahun ini bersama tim dekor. Silakan Bu. Mukanya langsung merah. Pikir itu loh. Ya Bu, gimana Bu? Ya kalau memang ada yang nggak cocok pas dekor tapi kan pasti dikasih tahu ya nggak apa-apa kan namanya belajar, selalu belajar. Enggak, pengalaman. Pada suatu hari ya itu. Pengalaman itu kan. Storytelling kan itu. Pengalaman. Oh, saya tuh pernah waktu itu kayak tadi saya cerita Albert itu sudah aku bilang malamnya, Bet, besok itu peringatan Santo Fransiskus Assisi 4 Oktober, warnanya putih. Oh siap mau katanya. Besok pas aku datang ke sakristi, dia kasih warnanya hijau. Aku pakai saja. Terus sampai di homili, habis baca ini aku bilang, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Fransiskus Assisi. Mungkin Bu Hermanto masih ingat, pada waktu misa pagi, saya bilang, harusnya kasula itu putih, tapi kayaknya belum dicuci sama Albert, maka saya dikasih hijau. Jadi pengalaman itu Albert tuh merasa, oh kalau Romo Tino setiap malam bilang tuh, berarti besok tuh benar yang itu tuh kayaknya. Gimana Bu? Gimana? Kalau dekornya nggak cocok. Enggak apapun
apapun pengalaman itu yang membuat ibu merasa, oh ternyata kerjasama itu penting ya, oh ternyata saya harus saling menghargai, ternyata saya juga harus mengawal ya, ternyata saya juga harus diam ya. Kayaknya berat ini kan. Ini semua orang menghindari menjawab ini kan. Nanti aku tunjuk kan. Ya Bu. Kalau saya pernah ya rangkaiannya tuh nggak cocok. Jangan nangis loh Bu, ada tisu nggak? Ibunya siapa? Ibunya siapa? Oh. Gimana Bu? Ya memang itu terjadi di kelompok saya. Jangan terpancing, ini suara. Kayaknya habis ini Bu Mira cerita ya. Silakan Bu. Gak usah nanti. Ya, memang di dalam tim itu kerjasama itu memang sangat penting. Jadi di kelompok saya itu biasanya kan tugas sudah saya bagi, ya sesuai dengan kemampuan. Tapi saya tidak menutup kesempatan untuk yang belum bisa harus belajar untuk bisa seperti itu. Jadi ya terkadang memang gitu, ketika kita sudah selesai kan harus ditata gitu. Yang sering itu di situ. Kalau saya sih ya siapapun yang karena saya ketua koordinator, jadinya ya siapa saja yang membutuhkan bantuan ya pasti saya bantu. Karena rekan timnya nggak membantu, maka suaminya dipanggil dari rumah. Suaminya harus membantu. Itu kalau orang ngomong. Ada lagi nggak Bu? Sering. Ya. Butuh tisu. Bu. Dilatih dong. Kita harus meningkatkan apa ya? Meningkatkan ya rasa empati terhadap sesama ya. Terus rasa bahwa di dekor ini kita tugas pelayanan. Itu yang terpenting sih. Jadi ya apapun itu harus kita lakukan dengan senang hati. Gitu. Waktu itu ibu ini di Pandaya, saya ini pernah punya Pandaya, lalu barang dekornya hilang. Bisa saya bilang sama Bu, kalau yang ngambil cowok anaknya jadi pastor nanti. Kalau yang ngambil perempuan anaknya jadi suster. Ya Bu Mira, karena satu kelompok. Gimana? Pengalaman? Gak boleh. Tadi kan Bu Mira sudah sounding kan, kami satu kelompok. Ya Bu. Ya itu sih Romo, kalau saya yang lihatnya itu karena balik lagi kalau melihat ibu-ibu senior ini kan semangatnya luar biasa ya Romo. Ngangkat-ngangkat stand terus naik tangga. Saya itu pernah kerja sama Bu Yeni ya, waktu dekor Pasca ya kalau tidak salah ya, sama Bu Yeni yang di ruang akuarium ya. Itu sampai naik tangga, sampai itu takut Romo. Ini nanti jatuh ya, sudah saya jangan naik. Nanti kita buat proposal Roma Ardi buat apa lift. Naik tangga. Jadi saya tuh melihat semangatnya ibu-ibu senior ini kan luar biasa ya Romo. Nah kok malah yang junior ini loyo kan malu Romo ya. Jadi saya berarti mereka junior remaja jompo. Nah itu saya kadang-kadang ngeliat yang tua aja masih bantu. Saya kami selesai dekor itu kan bersih-bersih yang di halaman belakang itu Romo. Kayak bulu penyapu, sabumar, ini kan masih nyapu. Ternyata saya belajar mengalah juga sih. Ternyata saya belajar, oh dari yang buruk ini ternyata saya nggak boleh kayak gitu loh. Satu tahun ini saya merasa ternyata banyak yang kurang sabarnya juga saya. Karena dari awal Yang kurang sabarnya ibu apa yang lain? Oh. Main aman. Saya biasanya kalau melakukan sesuatu itu cak-cak gitu. Tapi ternyata
dulu. Ya, ada yang merepotkan. Ya, pertama-tama memang yang kami sesalkan itu kalau diingatkan. Kalau ada teman yang bukan menurut saya bagus ya, saya sendiri juga belum mampu untuk tapi diingatkan misalnya, oh harusnya Tapi nggak mau ikut. Tapi nggak mau ikut. Oh, itu kalau... Ya sudah, saya suka itu loh ya, bukan korek ya, bukan artinya ngambek, enggak. Tapi ya sudahlah, saya ya sudah kalau itu untuk selanjutnya saya tidak akan kasih tahu lagi. Saya tidak akan kasih tahu lagi, sudah. Saya lihat aja. Kalau di tempat itu disebut kepala batu guru di. Itu Romo, itu pertama. Terus kedua ada juga yang sudah kalau sudah selesai ya sudah nggak peduli itu teman selesai atau tidak tahu, tidak mau tahu sudah. Ya sudah, itu saya ya sudahlah. Oh ya, Dari tangan saya dibantu dengan bapak-bapak. Ada botol minum nggak? Minum. Ada itu. Oh iya, makasih itu. Ya silakan Bu, mohon maaf. Ternyata saya sadar berkat bantuan bapak-bapak itu saya bisa melaksanakan seperti itu. Dari pangan itu kan harus naik tangan. Harus mengikat segala macam. Mungkin kalau saya yang ajaran Kalau sendiri nggak bisa. Berkat bantuan bapak-bapak itu. Ada Bapak Ivan nggak? Bapaknya enggak. Bapak Disebut Jalu. terus mari ini Oke. berarti mulai kudu muncul setiap minggu. Itu aja Bu. Ya, di grup saya soalnya mereka selalu kerjasama. Ada yang nggak bisa ngangkat ya terus ya, dan bersih-bersih semua bisa kerjasama. Ya, cuma itu aja. Terima kasih Bu Yani. Bu siapa yang tadi? Bu Agus ya? Bagus. Nah, jadi Ibu tidak usah takut bercerita hal yang buruk. Karena rekoleksi itu berarti itu kembali, koleksi itu mengumpulkan kembali. Apa yang harus kita kumpulkan? Hal yang baik dan termasuk yang buruk. Maka kita pulang ke sana nanti yang buruk itu kita tinggalkan di sini kan. Kita membawa hasil koleksi kita yang baik-baik saja. Kita nggak merasa ini orang gitu. Nah, kita harus menggali dan menemukan rasa sakit itu dan supaya apa? Supaya disembuhkan. Itu dia. Apalagi ini kan masa prapaskah, ibu-ibu. Kita kan harus belajar mengampuni kan. Nah. Bu Agus, Bu Agus mau tunjuk siapa Bu? Itu Bu, Mbak Paula. Oh iya. Bu Paula. Oh, ibu yang ini. Ya. Oke. Terima kasih Romo. Selama ini saya diam karena memang saya ini enjoy kerja di dekor ini, kerjasamanya sangat bagus. Bagi yang bersama Mbak Nianda dan yang lainnya juga pada waktu saya kalau ada tugas pada terpanjang itu kan berat, saya tidak pernah menyediakan ini mau jadi sudah terangkat sendiri sudah saya jalan. Mbak Nianda dan lainnya sudah siap, sapana itu sudah di ini. Sapana itu yang di tempat yang dulu Mitra 2 itu kan? Iya, yang itu. Yang itu. Yang warnanya hijau itu ya? Ya. Oh, namanya Sapana. Iya. Itu sudah. Jadi tidak ada beban sih, tidak. Enjoy aja. Dalam satu tim juga kalau ada tugas itu ada share gambar gitu. Saling yang bagus yang mana ya udah diputuskan itu. Jadi kerjasamanya Malu aku sama yang dua aku lebih. itu Itu aja. Oke, terima kasih Bu. Yang terakhir Bu. Bu Paula. Nah, kalau saya dekor ini mulai saya nikah mulai zaman dulu. Dari saya belum lahir kayaknya. Iya. Saya lahirnya 2004. Itu kalau saya
membandingkan dengan yang sekarang, saya kira sudah lebih baik, sudah ya, saya pikir sangat baik sekarang ini. Itu aja pengalaman saya, kerjasama dalam tim kami baik, di saling membantu, saling mendukung, jadi saling ya dikerjakan dengan senang hati semua, tidak ada masalah. Saya berharap nanti sebelum pulang dari sini, ibu-ibu nanti ke sana setelah misa atau sebelum misa nanti berdoa, bilang sama Maria, saya ini di dekor ini pernah benci sama ibu ini deh. Saya ini pernah, serius, saya ini pernah nggak suka sama ibu ini. Saya ini pernah bermasalah sama Romo ini. Dan sekarang ini sebelum saya pulang, semua yang buruk-buruk ini, Bunda Maria, saya minta saya bawa ke kamu, kamu persembahkan kepada Yesus. Supaya saya pulang nih, saya pulang dengan hati yang lega. Nah, itu dia. Kalau misalnya ada bawa alat tulis, ditulis saja di kertas, nanti dibakar di situ. Nah, saya lupa kemarin minta bawakan kertas. Nanti ibu-ibu tulis aja di situ. Semua pengalaman ibu yang baik, yang buruk, orang-orang yang ibu nggak suka atau yang nggak suka sama ibu-ibu semua ditulis aja di situ. Nanti dipersembahkan ke Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini semua pengalaman hidup saya, peziaran hidup saya selama di tim dekor ini. Saya mau pulang dan dilahirkan sebagai manusia yang baru. Saya mau jadi lebih baik lagi. Kalau ibu-ibu melakukan dengan sungguh-sungguh, maka perjalanan peziaran kita hari ini nih tidak sia-sia. Pasti ada buahnya. Nah, jangan sampai kita ini cuma datang rekreasi. MK Blimbing itu motonya, MK Blimbing, ayo meluncur. Pergi aja mereka, pulang nggak bawa apa-apa. Nah, kita lebih dewasa dari mereka. Kita harusnya lebih bijak dari mereka. Karena kalau misa itu, waktu doa nanti mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan, cerita hidup atau pengalaman hidup ibu-ibu masing-masing di komunitas ini. Karena tujuan kita tadi kan harmoni kan, menciptakan harmoni kan. Saya nggak bisa mengubah si A ikuti apa yang saya mau. Saya nggak bisa mengubah Buni Anda nih berpikir apa tentang saya. Tapi saya bisa mengatur diri saya supaya Bu Mira ini nggak berpikir begini tentang saya, supaya Bu Gun ini tidak berpikir begini tidak tentang saya. Kita nggak bisa ngatur orang berpikir atau berbuat apa kepada kita, tapi kita bisa mengatur diri kita supaya tidak jatuh ke omongan mereka, supaya kita nggak bisa konflik dengan mereka, supaya kita nggak membenci mereka, supaya kita bisa mengampuni mereka. Kita bisa ngatur diri kita. Bacaan pertama hari ini nih dari kitab Imamat tuh kalimat terakhir tuh bagus sekali. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam dosa karena perbuatan saudaramu. Ya, orang tuh benci sama kita tuh selama kita nggak merasa membenci dia, kita baik-baik saja. Tapi kalau orang nggak suka sama kita, kita terpancing, kita ngomong, lalu kita nih meluapkan apa yang kita rasa, ya kita jatuh dalam dosa. Apa bedanya saya sama dia kan? Ya kan? Nah itu dia. Saya tuh nggak pengen ibu-ibu kayak gitu. Jadi harapan saya besar sekali. Jadi sebelum pulang nanti ibu-ibu kasih 1 atau 2 menit duduk di situ tuh. Filmnya yang masih ada kan? Atau tulis di kertas nanti dibakar di situ, nanti bilang sama Tuhan, Tuhan ini loh yang saya alami selama di tim dekor ini. Atau ibu-ibu mau mempersembahkan kepada Tuhan yang di luar pengalaman sebagai orang dekor juga nggak apa-apa. Oh, suami saya ini susah diatur. Silakan berdiri ibu-ibu. Iya dong. Abis ini, setelah ini. Dan kalau yang ini, yang ketiga ini senjata otomatis. Dor. Ibu bilang gak kena. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Dor. Oh, kurang semangat. 1, 2, 3. Dor. Saya dulu dong. Oke. Dor. Bom. Bom. Kalau bom-bomnya 3 kali berarti hanya 3 kali. Kalau
dur. Enggak kena. Oke, 1, 2, 3. Dur. Bom. Bom. Oke, tepuk cinta. Cinta semua. 4 kali cinta semua. Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta semua. Tim dekor blimbing. Lupa. Kita bisa bersama. Oke, 1, 2, 3. Tim dekor blimbing. Kita bisa. Tim dekor blimbing. Kita bisa karena bersama. Tepuk 1. Cepat, Bu. Tunggu. Oh.
persembahkan pertama-tama untuk niat baik serta intensi kita masing-masing, juga untuk intensi misa yang dimohonkan, untuk kesehatan semua keluarga besar tim dekorasi Santo Albertus de Trapani, khususnya untuk Ibu Iin dan Ibu Kardi. Mohon kesembuhan dan kekuatan untuk Bapak Yosef Lukman, mohon keselamatan kekal arwah Ibu Etik, mohon kesembuhan sakit kaki untuk seorang ibu. Saya mengaku. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel, dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati. Tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu E. Ya, bacaan pertama mengingatkan kita supaya tidak membenci mereka dan supaya tidak mendatangkan dosa atas diri kita sendiri karena mereka. Maka mari kita sama-sama dalam peran Ekaristi ini dan sesudah ini memohon berkat Tuhan untuk kelompok kita ini, untuk diri kita masing-masing, supaya orang-orang yang tidak kita sukai atau yang tidak menyukai kita tidak mendatangkan dosa bagi kita masing-masing. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hati, dan jangan mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dia
Oh, mati. Dulu ini gunung kapur. Oh ini? Iya, Romo dipotong, Bos. Fijar, kamu nggak di WR Ardi kan? Enggak ada. Romana nggak cari kamu? Romana? Cuma nanya Ah. sama siapa, udah. Orang Matino. Udah. Udah. Oh. Tadi pagi Romo. Tadi tur pagi? Pas berangkat. Oh, kamu bilang? Kamu bilang? Romo yang WA. Ah. Mas Vincent di mana gitu? Iya, sama siapa itu? Tak balas ya sama Pak Ivan. Kalau sama Romo nggak apa-apa. Kalau kau pergi sama ibu-ibu sendiri tuh nggak ada Romo kan ditanya. Kau pergi. Ngapain kamu? Iya, kapan kau ikut-ikut mereka katanya. Ah, pas lagi. Yo, ini bukit apa? Kasih. Oh, gila orang-orang ini. Kayak di Jawa Tengah itu loh, Tol Salatiga. Di Bandung itu, sudah mau dekat Bandung itu, malah dibuat terowongan. 500 meter terowongannya. Jadi nggak dibelah bukitnya, jadi kan terowongan. Oh, bagusnya ini ya. Video ya. Oh, parkir motor situ terus video foto. Kita beli kamera itu aja Mas Ivan, GoPro. Taruh di motor itu. Nanti jalan nggak usah video-video, taruh aja di situ kan. GoPro itu kayak kameranya yang tadi tuh bagus view-nya ya. Ada jembatan itu. Apa yang Balai Kambang ya, yang ada jembatan. Oh, yang panjang itu, iya, Balai Kambang. Ini kan, ini tentara ini. Setelah ini kan ada perempatan. Ada ini. Oh, ada ini. Keluar penuturan. Tembak kemarin di dalamnya. Di sini pertigaan Romo. Los gak rewel. Katakan sama-sama. Los gak rewel. Ora bakal ciloko nanging urip. Ada bawa-bawa baru. Langsung gak ada sinyal. Langsung gak ada sinyal. Langsung gak ada sinyal. Kemarin habis nyalip tadi gak ada sinyal. Bahaya. Tadi sinyalnya dari bis itu ya? Sinyalnya dari bis ya jangan. Iya kayaknya. Bisa berdiri sama saya? Nanja. Monggo. Iya. Jangan sungkan. Yang penting ngerti sama tuh. Ini belok kanan. Terus mana? Kanan. Kanan loh.
Mana betul? Panjen loh. Balik Kambang Kuning. Balik Kambang. Itu kan harusnya. Bukan Balik Kambang. Benang Biru. Benang Biru nggak bisa berenang di sana. Ini kan tempat lain kan? Yang masih akan masuk. Oh belum, bukan. Belum. Ada lagi. Ke Balik Kambang atau Benang Biru? Balik Kambang harus. Ya. Iya, Balik Kambang. Namanya boleh. Mana tepuk tangannya? Wow. Dari tadi dari air. Penyu itu di mana penyu? Masih Pak? Pantai penyu di mana? Belum pernah. Ke Gua Cina itu pernah. Yang besar sekarang. Ada yang tingkat Romo. Oh ya? Ada. Oh ini biar kayak sliver gitu. 190 Romo. Waduh. Kemana itu? Kalau jalannya jalannya masih lurus itu berarti enggak ya? Lebih jauh sih. Nggak ada jalan. Parang Jowo. Jawa. Jowo apa? Ini 3 warna. Berbahagialah orang yang menggantungkan, mengandalkan Tuhan. Amin. Yang akan diberkati. Ini jelangkung. Padahal bagus tuh. Dulu kan duduk-duduk aja. Tanjung Penyu. Sekali lagi ya. Oh, kulo amung pracoyo, ora bakal ciloko, nanging uripku mulya selaminyo. Warungnya Ayam terdem, atiku rasa seneng, saben dina kulo nggih gadol Gusti. Batang apa? Masjid dan Pokeng kapan jalan? Udah di sini. Apa? Apa? Belum. Tangan di atas kepala kita. Belum ketemu. Nyanyi dengan penuh keyakinan, bergantung, berharap penuh sama Tuhan. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga makanan yang akan kita nikmati, semua orang yang menyiapkannya bagi kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Selamat makan. Ke arah mana? Kok ke kiri dia? Setelah 200 meter, Kanan. belok kanan. Oh kanan. Oh dia kiri. Ke kiri lagi, oh berarti balik dia lewat Turen itu. Ke Panjen Romo. Lebih dekat ke Taren atau? Enggak, jalannya lebih landai. Orang tua ya. Oh 2 jalur. Oh itu laut. Muara. Muara. Muara laut. Boy Vincent.
tadi ke sana kemana? Balik Kampang, Romo. Oh, ini bagus ini. Oh, tambah ini. Ini uangnya banyak ini. Yang Kalau dia kalah untung banyak. Kalau Kena ini- hampa, ya udah kayak kena hama. Terus kalau ada orang iseng itu lempari satu kan merembet semua kan penyakitnya kan. Oh, kurang maju lagi, Romo. Tapi BP ini bilang gini. Kurang maju lagi ternyata. Ini bis ya nggak bisa lewat sini. Oh ini kalau naik motor asik nih di sini. Asal gedangan pakai saji, Romo. Mana nih? Cabai mahal. Kita ambil. Sawah. Kayaknya di HP-mu belum habis volumenya. Begitu, Romo. Iya, kau kasih habis aja di situ. Mentok, Romo. Oh udah bagus. Enggak landai. Oh, ini tuh namanya. ada mobil depan ini. Bukan landai ini. Sing kanan, Pak. Tapi bagus ya ini kanan Mas Ivan. Ini kalau naik motor seru ini. Berhenti, parkir. Kalau guling tuh pasti magic tuh. Kan? Untuk orang Itu kan ibu udah tua nggak mau, padahal ada motor di rumahnya. Kalau doa lingkungan atau jalan kaki gitu jadi Kristian. kurus kan. Kristian naik motornya ibu itu. Iya naik motor itu. Katolik tapi. Katolik. Oh. Katolik. Kan kita di rumah-rumah Katolik. Oh rumah-rumah umat Katolik. Berarti paroki mereka paroki Purworejo itu dia? Purwokerto. Oh, ada program gitu ya? Ini baru saya tahu kok. Sekolah Katolik biasanya yang gitu. Live in. Iya. Hampir semua Katolik ada tuh live in di stasi. Terus keluarga-keluarga yang dikunjungi itu sekolah bantu mereka. Iya suruh bantu-bantu Iya. di rumah itu kan Kristian. Ya Pas anaknya disuruh untuk puasa, sholat. Wow. Waduh, kanan. Kondang lagi. Kondang lagi ya. Ini off-road ini bukan ini terabas ini off-road ini. Habis longsor ini. Tapi kok nggak ada aspal? Itu depan ada itu tuh. Jembatannya. Iya ya. Longsor. Ngeri. Rekam apa? Iya. Off-road. Off-road. Real off-road. Orang tuh pada heran kita ini dari mana mau kemana? Taruhan Google.
Nah ini jalan utama sudah kayaknya ini. Ini nggak tahu kalau habis longsor biasanya dilebarkan. Berarti harus longsor saja biar lebar. Tiba-tiba ibu-ibu lebih dulu sampai dari kita ini nanti. Bisa jadi. Wow. Ngeri jalan tadi. Tanda-tanda mereka. Di mapku 4 menit Romo. Sama mapku juga 4 menit. Tapi nggak ada tanda-tanda ada kelihatan mereka ya. Jadi masih pemadatan tanah. Makanya dia masuk ke sini. Oh itu mereka. Oh itu? Itu mereka itu. Itu supirnya itu. Ternyata. Kemana? Oh ini ibu-ibu kemana itu? Itu mereka. Iya. Ke sana. Kasihan mereka. Jangan kaki lagi. Hop. Penziarahan di dunia. Iya. Tapi kita memang keliru loh. Kita bersiarah. Ini benar-benar bersiarah ini. Bersiarah kita. Iya. Nggak apa-apa biar tahu rasanya. Kita jadi lucu beneran dong. Oh itu naik. Biar tahu kalau gimana rasanya mengabaikan budaya. Ah. Masih set. Berarti tadi itu yang burung-burung ada yang nggak tinggal di sana berarti. Iya serius ini. Iya. Berarti tadi itu hal yang buruk yang kusuruh tinggalkan di sana tuh ada yang nggak buat. Maka bawa yang buruk sampai sini. Iyo. Buruk. Ayo dia ganti. Iya ganti ban. Ganti ban dulu. Ganti ban. Terima kasih Romo kok kembali ya. Iya. Romo sudah sampai mana tadi kok kembali? Gondang Legi. Wah, jauh loh di sini. Iya. Gondang Legi coba masuk dulu. Lewat jalan Baj. Iya, kita ada penyanyi di sini. Romo nggak tahu pada saat Tahu. menyedihkan. Sayang engkau tak lihat kami jalan di lumpur. Lihat ini nih berarti ada di antara ibu-ibu ada yang nggak meninggalkan hal buruk di sana. Oh, begitu. Dibawa pulang kan? Iya, serius ini. Serius. Ini demi Tuhan ini, benar ini. Maksudnya gimana? Enggak, tadi kan ku minta hal yang buruk ditinggalkan di tempat tadi. Ada yang bawa pulang naik bis kan? Maka hal buruknya tinggal di bis itu. Oh, jadi anunya di bis. Tenanan loh. Kalau gitu sekarang aku dosa ke Romo. Iya. Aku dosa ke Romo biar lancar. Kesempatan pengakuan dosa mungkin. Bukan, maksudnya. Romo kan nggak jadi lucu. Ayo. Romo kurang maksimal siarannya. Saya menyedihkan. Kayak buku ya. Sayang engkau tak duduk di sampingku. Maaf ya Ibu, kita rame ini.
Air buat apa? Cuci kaki. Lengket mau. Kok Bu Rudi ada di sana? Loh, Bu Rudi sendirian mau pas. Yes. Ada air. Kami berjalan dalam. Yes. Tidak pernah. Air buat apa? Sudah berapa dulu? Lengket mau. Ya. Bu Rudi sendirian mau kasihan itu. Pakai cerita ya. Gak apa-apa. Enggak, ini nih momen supaya ibu-ibu nih saling dekat satu sama lain. Mungkin selama ini kita nggak pernah ngobrol. Ya benar, cara benar ini Saya kayak. bilang sama mereka berdua. Aduh kasihan, ini bilang kasihan dong. Aku bilang nggak apa-apa, itu justru kejadian ini buat mereka lebih dekat satu sama lain. Nanti pulang ini kurang 2 kilo semua. Ini tambah kurus mau. Ayo Bu Mira. Bukan kau masih di sini, balik. Enggak tega ya mau. Kalau terus ini udah sampai di rumah. Tidur aku. Enggak tega umatnya segini banyak cewek-cewek. Ibu tidak bisa mengangkut kami Masa aku biarkan dompaku tersesat. Dua-duanya tersesat semua. Terdampar. Satu aja dicari ya mau. Sepatunya yang lumpur kalau nggak mau pakai Ayo. sepatu aja. mamane foto Romo. Hah? Nggak apa-apa. Iya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sampai kolong-kolong udah berlumpur. Nggak apa-apa. Bapak buat kuping yang mendengarkan. Iya. Nggak ada lagi. Nggak ada di belakang lagi. Nggak ada. Ada sudah terakhir ini. Batunya. Loh, bukan tadi nggak tahu ya. Kitanya sudah hilang tadi. Ini sudah kita bersihkan di rumah penduduk. Tadi itu mau tadi itu saya nyeker mau. Tadi saya nyeker karena sepatunya sudah nggak bisa buat jalan. Dilepas semua pakai pakai apa? Pakai lepas. Mari tak sikat sekarang. Nggak apa-apa, ada bibi. Ya kan penjara kan? Iya. Salah doa bener-bener penjara. Bu Rudi ini udah bawa tongkat kayak Lucia dah. Ayo oleh sini loh ya. Hah? Tapi situ rusak sih ya. Ayo. Enak sini lah. Tengah itu nggak apa-apa, udah sini. Ayo. Biar kotor. Ayo biar kotor. Ini kasih kotor. Ayo, nggak apa-apa udah. Ini karena lihat pengen ini. Mama terus naik ini kan. Bisa sampai kebenaran saya untuk tengah-tengah malam kuat. Iki tok. Tadi kok muter selip. Mari ngono mundur. Lah gak wedi ta yang wis kayak bocah kok. Nggak bisa ngomong. Kamu nggak bisa Nggak bisa ngomong. Parkir. Oh parkir aja. Iya. Itu di situ nggak bisa lewat nih. Iya. Dadiku Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Nah benar bersih ya. Sucikan lahir dan di dalam hati. Tengoklah ke dalam. Loh, siapa itu di situ? Siapa itu ya? Saya bilang gara-gara ibu dekor. Ini bannya pecah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.
Oke, 1, 2, 3. Tim Beker Blimbing, kita bisa.